Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Surat Ali Imran ayat berapa? 108. Jadi ada jenjang karir. Jenjang karir itu kalau santri sudah ngaji, maka selanjutnya adalah mengajikan. Pertama ikut-ikut aja ngaji, selanjutnya setahun mestinya sudah meningkat jadi ustadz. Siapa yang cepat-cepat meningkatnya jadi ustadz, misalnya anak MTS kelas 2 sudah mondok 1 tahun, berarti kelas 2 sudah ditingkatkan oleh Allah menjadi ustadz atau siap menjadi ustadz. Caranya apa? Ya, Al-Quran ini diajarkan bacanya benar, Quranisatunya benar, hafalannya benar, fasih, ya kan. Selanjutnya terjemah perkata bisa, yang didasari oleh apa? Terjemah perkata berarti Qurani 2 bisa didasari, dielmoni dengan Qurani 3 dan 4, yaitu shorof dan nahwu, analisa shorof dan nahwu. Selanjutnya cara mengamalkan. Cara mengamalkan itu mungkin berupa usaha untuk meyakini, usaha untuk selalu ingat. Kemudian mungkin bentuk nyata daripada perbuatan. Sehingga diharapkan hafal Al-Quran, hafal ayatnya, kemudian paham arti perkata dan tahu cara mengamalkan, selanjutnya hidup dengan Al-Quran, dan itu disebarkan sebanyak-banyaknya. Abah suka kalau kalian itu segera menyebar. Nggak usah program banyak-banyak, Al-Quran aja dulu ya. Al-Quran dulu, itu yang intinya. Jadi apa? Arahnya hidup dengan Al-Quran. Ini Hendrik program kamu. Sehingga pondok di sini apa? Hidup dengan Al-Quran berarti apa? Jamaah istighosah. Istighosah itu wajib. Wiritan itu wajib. Memang tujuan hidup di dunia tidak ada lain, hanya untuk mengagungkan Allah. 108 surat Ali Imran. Coba kemarin lupa apa? 107 belum dihafalkan. Sekarang dihafalkan dulu aja. Tirukan 3 kali. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Lagi. Untuk anak kecil bisa dipotong lagi itu. Anak kecil yang sulit menghafal, maka bukan 3 kali menjadi 5 kali atau 7 kali begitu. Atau diurut dulu aja 3 kali, A 3 kali, B 3 kali, C 3 kali, A, B, C 3 kali. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum,
lagi. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum lagi. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah fa fi rahmatillah fa fi rahmatillah fa fi rahmatillah hum fiha khalidun hum fiha khalidun hum fiha khalidun hum fiha khalidun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Itu harusnya dihafal. Selanjutnya kita setiap hari kita jadwalkan ada waktu untuk membaca Al-Quran atau untuk menghafal Al-Quran. Hendrik, kapan waktunya? Abah minta sebelum maghrib, sebelum zuhur, dan sebelum isya, ditambah sebelum asar juga boleh. Ya itu aja sudah nggak apa-apa. Kapan itu? Apa hanya selama di pondok? Oh jangan. Walaupun kamu jadi direktur, walaupun kamu jadi bakul kencur, tetap aja baca Al-Quran. Apakah kamu jadi bos atau jadi jongos, tetap setiap hari baca Quran ataupun bakul laos ya. Kemudian baca Al-Quran perlu dihafalkan, dan untuk dihafalkan itu untuk diamalkan. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, dan adapun orang-orang yang memutih wajahnya, fa fi rahmatillahi, maka dalam rahmat Allah. Kita berusaha untuk menjadi ini saja, golongan orang yang memutih wajahnya. Jadi kalau ada dua golongan memutih wajahnya dan golongan yang menghitam, maka kita berusaha menjadi golongan memutih, gitu aja. Meskipun hanya masuk golongannya saja. Kalau ada yang golongan yang malas istighosah, ada yang golongan yang suka istighosah, maka kita ikut aja golongannya yang suka istighosah. Itu aja, masuk golongannya. Golongan yang suka istighosah berarti apa? Mengajak pada orang istighosah. Sebab di akhirat itu kekal. Kalau dalam rahmat Allah yang kekal, Allahumma amin. 108. Tilka ayatun bayyinatun. Saya ulangi. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa ma Allah yuridu zulman lil alamin. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu, hai Muhammad, dengan benar. Dan tidaklah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hambanya. Tilka ayatullahi, itu ayat-ayat Allah. Kalau mengartikan, sebaiknya yang termudah. Misalnya tilka jangan diartikan banyak-banyak.
Jangan diartikan demikian itulah, nggak usah. Orang itu gopoh. Boleh kamu artikan demikian itulah, asalkan kamu jelaskan artinya tilka itu apa? Itu. Sebaiknya kamu artikan aslinya saja, baru kamu artikan demikian itulah sebagai penjelasan. Mudahkanlah orang menjadi belajar Al-Quran. Tilka itu ayatullahi, ayat-ayat Allah. Kita ikuti ayat-ayat Allah. Kita ikuti ayat-ayat Allah. Dan kita hanya berusaha mengikuti ayat-ayat Allah, bukan yang lain. Kita ikuti ayat-ayat Allah. Atau langsung aja, bukan yang lain. Kita ikuti ayat-ayat Allah, bukan yang lain. Atau kita fokuskan mengikuti ayat-ayat Allah saja. Jadi selama di dunia ini kita hanya belajar ayat-ayat Allah dan untuk kita ikuti. Sebenarnya itu ada mondok sudah 2 tahun tapi belum hafal Qur'an 1, belum hafal Qur'an 3, belum hafal Qur'an 4. Lah kamu tuh hidup di dunia untuk apa? Kamu hidup di dunia itu untuk apa? Coba anak sanawiyah kelas 2, kelas 3. Kalau belum hafal Qur'an 2, 3, terus hidup di dunia buat apa? Makanya UK-nya segera Drake. Yang dingendikan kan apa ini? Dingajikan apa ini? Kamu sering menyampaikan ulang. Ya, sebab Abah menyampaikan yang datangnya dari Allah. Diulang-ulang tidak apa-apa. Tilka ayatullahi, itulah ayat-ayat Allah. Kita hanya mengikuti ayat-ayat Allah, bukan yang lain. Diteruskan aja tidak apa-apa. Bukan yang lain, serap itu apa? Belajar dan belajar, mengamalkan dan menyebarkan. Apa? Kita belajar, dikasih kita yang apa? Kita belajar, mengamalkan dan menyebarkan. Sudah, mudah-mudahan kita menjadi orangnya Al-Quran. Kok masih kecil-kecil gini jadi orangnya Al-Quran? Ya latihanlah jadi orangnya Al-Quran. Kalau ada perintah dari Abah untuk menjadi orangnya Al-Quran yang sungguh-sungguh, makanya Abah memerintahkan untuk anak tarbiyah jika kosong, jika tidak harus menjadi UK, tidak apa, jika tugas UK sanawiyah sudah ada yang melaksanakan sambil mengawasi mereka, maka ikut kuliahnya Abah setiap hari, biar tahu permasalahan. Selanjutnya perlu banyak latihan gitu aja. Walaupun sudah bisa, tetapi lagi mengingat lagi, mengajar lagi. Dihubungkan dengan apa? Dengan ajaran untuk wanita, maka ya dilaksanakan. Sehingga menjadi golongan orang yang memutih wajahnya. Tilka ayatullahi, itu ayat-ayat Allah. Jadi di sini ada beberapa makna. Satu tadi apa? Kita ikuti ayat-ayat Allah, bukan yang lain. Kita belajar, atau jadikan nomor 2 aja biar gampang. Kedua, kita belajar, mengamalkan dan menyebarkan Al-Quran, ayat-ayat Allah atau Al-Quran. Yang ketiga, kita agungkan ayat-ayat Allah. Bisa kita bayangkan, misalnya Abah ngendikan, itu awas lo, itu kursinya Abah lo ya. Apa maksudnya? Itu awas lo, kursinya Abah. Maka kita muliakan kursinya
Abah, misalnya begitu. Muliakan kursinya Abah. Atau misalnya Abah ngendikan itu anaknya Abah lo ya. Itu anaknya Abah, maka apa? Pesan ini adalah agar kita hati-hati dan memuliakan anaknya Abah misalnya ya. Itulah ayat-ayat Allah. Berarti apa? Ketika kita agungkan ayat-ayat Allah. Karena kita mengagungkan Allah, maka kita juga mengagungkan ayat-ayatnya. Dulukan ayat Al-Quran. Tilka ayatullahi natluha, kami Allah membacakannya. Natluha, kami Allah membacanya. Satu, kita yakini atau kita banyak ingat. Yakin itu sebenarnya apa? Usaha banyak ingat ya, memperbanyak ingat. Kita memperbanyak ingat bahwa Al-Quran itu bacaannya dari Allah. Maka kita baca ayat-ayat itu dan kita pahami sedetail-detailnya. Kita pahami sedetail-detailnya. Kita baca ayat apa? Ayat-ayat Allah dan kita pahami sedetail-detailnya. Kalau ucapan manusia maka cukup apa maksudnya itu. Tapi kalau firman Allah Al-Quran, maka huruf pun ada maksud. Huruf pun ada maksud. Makanya kita pahami sedetail-detailnya, ditambah bahkan maksud huruf. Bahkan kalau bisa sampai maksud huruf. Sebaiknya ini walaupun sanawiyah ada membaca catatan walaupun jelek-jelekan ya. Iya, kalau kamu terus di aliyah kemudian di perguruan tingginya sini, atau di aliyah dan di perguruan tingginya sini, maka sudah siap untuk menjadi guru Al-Quran. Persiapkan sejak dini. Apa ulangi apa? Kita banyak ingat bahwa Al-Quran itu bacaannya dari Allah. Maka kita baca ayat itu apa? Kita baca ayat-ayat Allah. Kita membaca ayat-ayat Allah dan kita pahami sedetail-detailnya, bahkan maksud huruf. Kalau kita belum bisa karena hanya sebatas nahwu shorof saja, ya suatu ketika artinya kita tetap belajar. Masih banyak yang harus kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya 19. Apa maksud 19? Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan ba. Ba itu titiknya di bawah. Apa maksudnya? Ya, ba-nya digandeng tapi di awal. Saya ulangi, ba-nya menggandeng, ada maksudnya juga, maksud huruf. Natluha, kami Allah membacanya. Jadi Al-Quran itu dibaca oleh Allah, jadi turun lafzan wa ma'nan. Bukan makna saja tapi lafadznya juga. Kalau hadis maka itu makna saja. Makanya membaca hadis tidak sesuai dengan lafadznya persis tidak apa-apa, yang penting maknanya, maksud hadis itu. Paham? Tapi kalau Al-Quran tidak, karena banyak nanti pelajaran dari lafadz itu. Itu nomor satu. Nomor dua, kita berupaya membaca Al-Quran dalam waktu yang istiqomah. Pada waktu istiqomah, dengan waktu istiqomah, misalnya tiap ba'da maghrib atau sebelum maghrib dan sebagainya. Terserah, habis subuh atau apa, terserah. Kita membaca Al-Quran dengan waktu yang istiqomah. Misalnya
ba'da maghrib, sebelum maghrib, ba'da maghrib, ba'da subuh dan sebagainya. Kita baca Al-Quran dengan waktu istiqomah, membaca dan merenungkan. Tidak hanya merenungkan saja, tapi juga membaca dan oh ya, pada waktu sholat itu kan juga baca Al-Quran kan? Pada waktu sholat itu baca Al-Quran. Itu aja perintahnya Allah. Misalnya seorang wanita di rumah saja. Di rumah saja. Ngapain di rumah saja? Pertanyaannya orang-orang kafir. Kenapa kamu jadi wanita di dunia kok di rumah saja? Kamu enggak pengalaman kamu. Misalnya dikatakan, enggak pengalaman ya. Pengalaman apa lagi? Di dunia itu yang penting mengagungkan Allah. Maka nanti di surga saja pengalaman kemana-mana ya. Kita nanti rekreasi di surga aja. Nah, apa dikerjakan di rumah? Membaca Al-Quran. Natluha, kami Allah membacanya alaika pada kamu hai Muhammad. Di sini karena berarti ini dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad. Satu, kita yakini Al-Quran adalah firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kitab-kitab yang lain kan bukan firman Allah, itu cerita. Misalnya Nabi Isa diceritakan ketika Yesus bersama Abigail pergi ke tanah Kanani. Seorang wanita berteriak-teriak, wahai Yesus, tolonglah kami dirasuk oleh setan. Itu kan cerita orang melihat Nabi Isa pergi ke tanah Kanani. Itu kan cerita orang, bukan firman Allah kepada Nabi Isa. Ketika Isa pergi bersama Abigail pergi ke tanah Kanani, kan bukan begitu kan? Dari segi bahasanya saja Al-Quran adalah murni firman Allah. Nomor 2, kita yakini Al-Quran bahasanya murni dari Allah, bukan orang bercerita. Bukan orang bercerita. Alaika, padamu hai Muhammad, ya kan? Redaksinya saja adalah firman Allah. Walaupun itu cerita wa idh qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah hai Muhammad ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Itu cerita, tetapi yang diceritani Nabi Muhammad yang diajak dialog. Itulah Al-Quran. Alaika, pada kamu. Bil haqqi, dengan benar. Sebentar, tadi alaika itu nomor 3 ya. Nomor 3, meskipun redaksi untuk Nabi Muhammad, tetapi pelajaran untuk kita semuanya. Meskipun redaksi untuk Nabi Muhammad, tetapi pelajaran untuk kita semuanya. Jadi kita tidak menghamba nama, tapi menghamba kepada Allah. Walaupun pada kamu hai Muhammad, tetapi juga pada aku ya Allah. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqqi, dengan benar. Kita hindari meragukan kebenaran Al-Quran. Kita hindari kita hindari meragukan kebenaran Al-Quran. Dan kita selalu ingat bukti-bukti kebenaran Al-Quran, antara lain Nabi Al-Amin. Ya, dan kita selalu ingat
bukti-bukti kebenaran Al-Quran antara lain Al-Amin. Nabi itu Al-Amin. Oh iya, apa kalau menafsirkan masih aja yang kurang? Kurang apa? Kurang ngomong masalah akhirat. Ya nanti ditambah lagi kalau sudah jadi bukunya. Jadi kita hindari meragukan kebenaran Al-Quran. Jika ada sedikit saja ragu, maka menyebabkan neraka. Na'udzubillah. Dengan cara apa kita hindari meragukan kebenaran Al-Quran? Dengan cara apa? Termasuk membuktikan dengan akal bahwa Al-Quran benar. Misalnya Nabi itu Al-Amin, sangat terpercaya. Gelar itu sejak sebelum Nabi jadi Nabi, Muhammad jadi Nabi. Nabi Muhammad jadi Nabi. Gelar Al-Amin, sang terpercaya untuk Muhammad semenjak muda. Gelar Al-Amin, sang terpercaya Allah untuk Muhammad semenjak muda. Sang buta huruf tak mungkin jiplak, tiada ragu Quran pedoman. Sang buta huruf tak mungkin jiplak, tiada ragu Quran pedoman. Tiada ragu Quran pedoman. Demi hidup di sepanjang zaman, tiada ragu Quran pedoman. Demi hidup di sepanjang zaman, bukan buatan Nabi Muhammad. Tiada ragu Quran pedoman, bukan buatan Nabi Muhammad. Tiada ragu Quran pedoman. Terus Nabi usir dan diperangi Allah tak mungkin demi hal kebohongan. Nabi terusir dan diperangi Allah tak mungkin demi hal kebohongan. Isi dan syair luar biasa, tiada ragu Quran pedoman. Isi dan syair luar biasa, tiada ragu Quran pedoman. Tiada ragu Quran pedoman. Demi
demi hidup di sepanjang zaman, tiada ragu Quran pedoman, demi hidup di sepanjang zaman, bukan buatan Nabi Muhammad, tiada ragu Quran pedoman, bukan buatan Nabi Muhammad, tiada ragu Quran pedoman. Quran tersebar sejagat raya Allah oleh yang maha kuasa. Quran tersebar sejagat raya Allah, bukti oleh yang maha kuasa. Tiada yang sanggup bikin tandingan, tiada ragu Quran pedoman, tiada yang sanggup bikin tandingan, tiada ragu Quran pedoman. Sudah. Makanya kalau kamu belajar lagu, hafalkan dulu qasidah ilmu, dulukan qasidah ilmu. Kalau orang tuanya ada nada dering, ya disarankan aja HP-nya nada dering itu qasidah ilmu. Untuk apa? Karena kamu akan menjadi pejuangnya, pejuang qasidah ilmu, ya kan? Selanjutnya diurut dari pertama bisa dulu, hafal dulu sampai misalnya ngelindur gitu, tiada ragu gitu loh maksudnya. Kenapa kok ngelindurnya tiada ragu Quran pedoman? Ya, karena yang dihafalkan itu saja. Jadi kesandung tiada ragu, ya. Kesandung jawab tiada ragu, ya. Ya itulah makanya. Kemudian setelah itu kamu agar suaranya enak, kemudian kalau mengajar ya muridnya ya seneng, ya kan. Selanjutnya karena kamu banyak mengajar qasidah ilmu, maka kamu menjadi pejuangnya. Kayak kalau ada orang melakukan qasidah ilmu, kamu langsung kaget, loh itulah yang harus saya ajarkan. Nah gitu loh, itu yang harus saya perjuangkan. Itulah makanya Abah memerintah jangan ada dering yang lain-lain dulu, walaupun ada misalnya lagu-lagu yang lain, assalamualaikum dan sebagainya. Sebab Abah membuat itu ikhlas, tidak minta bayaran duniawi, ya. Tidak minta bayaran duniawi. Kamu melakukan saja dapat pahala, kamu masang di nada dering saja dapat kebaikan. Bersama-sama Abah, ya kan? Abah tidak kepingin penampilan-penampilan saja. Kalau Abah menyuruh ada yang penampilan, itu karena agar tersebar, tersosialisasi. Nah masih sedikit, yang sedikit itu dihafalkan, dijunjung tinggi, ya. Biasanya orang cerdas itu memang suka
suka lagu-lagu juga. Ya. Bahkan pejuang-pejuang itu, orang yang perang jihad fisabilillah itu semangat kalau dengan lagu-lagu. Ceritanya pejuang dulu, pejuang kemerdekaan itu juga ada lagu-lagunya. Kami adalah orangnya Allah, kami adalah orangnya Allah. Langsung semangat. Orangnya Allah adalah pantang mundur menghadapi musuh-musuhnya Allah. Itu dilakukan sehingga apa? Ya semangat. Orangnya Allah pasti mati kembali kepada Allah. Sehingga meskipun dibunuh ya tidak mundur, kembali kepada Allah. Nah itu penyemangat apa? Perjuangan. Demikian juga ini. Maka Al-Quran itu tiada ragu. Tiada ragu Quran pedoman. Tiada ragu Quran pedoman demi hidup di sepanjang zaman, selama-lamanya. Kenapa Abah kadang-kadang menyuruh kamu atau orang tuamu yang punya HP, wallpapernya itu fotonya Abah? Karena agar kamu ingat apa yang disampaikan Abah. Ya. Jangan wallpaper itu gambar cinta, ya. Gambar kekanak-kanaan saja jangan. Jangan wallpaper itu gambarnya yang kamu sayangi, yang kamu idola, yaitu Mickey Mouse. Bil haqqi, dengan benar. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Wa mallahu yuridu zulman, dan tidaklah Allah menghendaki zalim. Satu, apa ulangi? Wa mallahu yuridu zulman, dan tidaklah menghendaki Allah zalim. Kalau bahasa Indonesia, dan tidaklah Allah didulukan, ya kan? Dan tidaklah Allah menghendaki zalim. Kita memperbanyak ingat bahwa Allah tidak berkehendak zalim. Kita banyak ingat bahwa Allah tidak berkehendak zalim atau menganiaya. Tidak berkehendak zalim atau menganiaya. Kita buang pikiran. Kita buang pikiran Allah kejam dan sebagainya. Allah kejam dan sebagainya. Nomor 2, kita selalu berharap pada Allah. Kita selalu berharap pada Allah ampunan dan kasih sayangnya. Ampunan dan kasih sayangnya. Kita buang putus asa. Sebab orang putus asa adalah ahli neraka. Sebab orang putus asa ahli neraka. Nomor 3, atau teruskan aja nomor 2 tadi. Gini maksudnya nomor 3 ini. Gini, kita selalu husnudzon. Yang ketiga, kita selalu husnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka atau berbaik sangka pada Allah. Kita selalu berbaik sangka atau husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Meskipun kita diuji dan bahkan terlanjur berbuat dosa. Meskipun kita diuji dan terlanjur berbuat dosa. Sudah itu, kalau kasih contoh kan tidak apa-apa. Misalnya seorang istri yang sudah terlanjur membentak suami, jangan kemudian minggat. Sudah, saya tak minggat saja. Kenapa? Saya daripada membentak suami jadi masuk neraka, sudah tak minggat saja, enak nggak masuk neraka. Oh, tambah masuk neraka kamu ya. Ya tambah masuk neraka. Berbaik sangka saja pada Allah. Bahwa terlanjur begitu, ya minta maaf pada suami. Sudahlah, Mas, saya maafkan saja. Maafkan saya. Saya terlanjur berbuat salah. Terlanjur membentak. Membentak itu kalau tidak tobat, tidak diampuni, maka tetap neraka. Sudah, saya tobat saya.
Tidak kok malah nekat. Ceraikan saya mas, karena saya apa? Daripada saya masuk neraka saja, ceraikan saya. Itu loh alasan itu, alasannya setan. Alasannya iblis. Sudah, daripada saya sholat tapi tetap tidak khusyuk, lebih baik tidak sholat saja saya. Loh, jangan. Kamu nggak sholat tidak khusyuk itu loh, tetap masuk surga. Allahumma amin. Tapi ya juga jangan sombong. Saya walaupun tidak khusyuk, nggak apa-apa, saya masuk surga kok. Loh, jangan gitu ya. Tapi juga jangan terlalu apa? Putus asa. Daripada sholat tidak khusyuk, sudah tidak sholat aja. Daripada pakai baju kekecilan, lebih baik nggak pakai baju aja gitu lah. Wa mallahu yuridu zulman, dan tiada Allah menghendaki zalim. Tiada Allah menghendaki zalim, tidak. Para ulama itu kalau terlanjur berbuat dosa, maka dipakai mengagungkan Allah. Ya Allah, memang hanya yang benar itu hanya Engkau ya Allah. Kami tidak mampu apa-apa ya Allah, kecuali Engkau mampukan saya. Saya tidak bisa menghindari dosa kecuali Engkau mampukan ya Allah. Oleh karena itu hindarkanlah kami dari dosa ya Allah. Dan ternyata saya terlanjur berbuat dosa, maka ampunilah saya ya Allah, karena Engkau tidak menghendaki zalim pada saya. Itu loh. Itu penting. Ya. Makanya pentingnya ilmu, ya ini agar tidak putus asa. Alah, saya sudah terlanjur dosa banyak saya pada abah yai. Makanya sudah tidak usah datang, biar saya hancur. Oh jangan. Yakinlah bahwa ulama, Allah, Rasul dan ulama itu tidak hendak untuk berbuat zalim. Lah itu ada kiai yang kita salahi, kemudian dia gondok kiai itu tidak memaafkan, tetap minta maaf saja, tetap minta maaf saja. Itu tidak dimaafkan, tetap minta maaf saja, minta maaf pada Allah, nanti kiai akan memaafkan juga. Paham? Kalau Allah memaafkan, maka Rasul dan kiai yang ulamanya Allah itu pasti memaafkan juga. Nah, kadang-kadang ada ulama ngendikan, kamu jangan minta maaf pada saya, minta maaflah pada Allah. Apa maksudnya? Memang betul minta maaf pada Allah itu otomatis minta maaf pada ulama. Enggak usah kamu sebutkan. Minta maaf pada guru. Ya boleh, tapi bukan itu yang esensinya, bukan itu yang utamanya. Benar-benar kamu minta maaf pada Allah, kemudian memperbaiki diri, maka ulama juga memaafkan. Zaman Nabi begitu, ada orang minta maaf pada Nabi, Nabi saya tidak ikut perang, Nabi maafkan Nabi, Nabi berpaling. Nabi saya kemarin salah, Nabi sudah tidak ikut perang, sudahlah saya salah Nabi, tidak ada alasan lain kecuali saya salah. Nabi berpaling, terus Nabi berpaling. Akhirnya apa? Satu orang itu kemudian puasa. Kalau siang puasa, kalau malam terus minta ampun pada Allah. Seminggu tidak keluar dari rumah hanya dalam rangka ini saja. Kemudian setelah itu, ya Allah, terimalah taubat saya Allah, dan berilah tanda bahwa taubat saya Engkau terima ya Allah. Jika taubat saya Engkau terima ya Allah, maka saya nanti ketemu Nabi, berarti Nabi tidak berpaling. Kalau Nabi berpaling berarti belum Engkau terima taubat saya Allah. Kemudian paginya dibuktikan, ternyata Allah menjadikan Nabi langsung senyum, menyapa dan senyum. Ya. Kalau kalian diberpaling oleh Abah, ya taubatlah pada Allah. Ya. Enggak perlu minta maaf Abah, sebenarnya saya tadi itu tidak salah kok Abah. Oh, jangan ngaku tidak salah. Nah. Jangan hanya ya'tazirunaka, minta uzur, yaitu mengemukakan alasan-alasan. Tidak ada gunanya kamu mengemukakan alasan. Sudahlah, salahmu apa, gitu aja.
Tapi ingat juga, yang salah baru kamu merasa salah. Jangan benar-benar kamu merasa salah, ya kan? Misalnya, kamu dipukul oleh si A. Kamu dipukul oleh si A. Karena kamu habis mencuri sandalnya, ya. Kamu mencuri sandalnya si A, kemudian kamu dipukul oleh si A. Maka kamu merasa salah bukan dipukulnya itu, tapi kamu mencurinya sandal itu loh yang kamu merasa salah, ya kan? Ngomong pada abah misalnya, saya salah, saya lah, kenapa kamu salah? Saya dipukul oleh si A, berarti saya salah. Loh, jangan gitu, itu namanya membenarkan diri itu, ya. Kamu salahnya apa? Saya dipukul oleh si A, berarti saya salah. Oh, bukan itu, ya kan? Salahnya kamu apa? Mencuri sandal itu loh yang salahnya. Ya. Mencuri sandal itulah yang salah. Bukan dipukulnya. Ya. Saya dipukul itulah salah. Oh, bukan. Kalau begitu yang mukul yang salah, ya kan? Tapi kamu mencuri sandalnya itu yang salah. Wa mallahu yuridu zulman, dan tidaklah Allah hendak zalim, dan tidaklah Allah hendak berbuat zalim. Maka kita berbaik sangka kepada Allah. Satu apa tadi? Kita banyak ingat, kita memperbanyak ingat bahwa Allah tidak hendak zalim. Makanya kamu tetap menjadi kerasan saja, betah saja di pondok, ya. Karena saya sering melanggar, wah sudah enak, daripada sering melanggar enak boyong saja. Oh, jangan, ya. Daripada saya di pondok itu suka bikin ulah, sering diikat, bahkan sering dicambuk juga, berarti lebih baik boyong saja. Oh, jangan, ya. Itu sama dengan daripada baju kekecilan, ya. Lebih baik baju kekecilan, ya kan, daripada, lebih baik kamu sering dihukum daripada kamu boyong, ya kan? Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Nomor 2 apa? Kita selalu berharap ampunan Allah, kasih sayangnya, tidak putus asa. Seorang istri minta cerai gara-gara sering berbuat dosa pada suami. Apa? Diam aja, ya. Maka seharusnya minta maaf, tapi justru malah putus asa. Itu maka ahli neraka. Naudzubillah. Daripada saya ngaji mesti ngantuk, lebih baik nggak ngaji. Begitulah. Lebih baik kamu ngaji ngantuk daripada nggak ngaji, gitu loh. Lil alamina, bagi seluruh alam. Kita mencontoh Allah tidak zalim pada seluruh alam. Kita mencontoh Allah tidak zalim secara global, ya. Pada seluruh alam alias secara global. Jadi ajaran Islam itu ajaran global. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Besok aja dihafalkannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.